Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sabtu 9 Maret 2024, kali ini bersama saya Bima Prasetya. Dan saya Lugiana Salsabila. Berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. 11 kecamatan di pesisir selatan dihantam banjir dan longsor. Bantuan mulai didistribusikan kepada warga. Jemaah Naksabandia melaksanakan puasa Ramadan 1445 Hijriah hari ini, Sabtu 9 Maret 2024. Kita ke informasi pertama, saudara. Bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan tersebar di 11 kecamatan dari total 15 kecamatan yang ada, dengan korban yang terdampak sebanyak 45.614 jiwa dari sekitar 20.000 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini telah mendirikan 11 dapur umum di 11 kecamatan terdampak dan 1 dapur umum induk di kabupaten. Tim Basarnas dan gabungan bersama pemerintah daerah hingga kini terus melakukan pendataan dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan. Data sementara yang diperoleh sebanyak 45.614 jiwa dari sekitar 20.000 kepala keluarga terdampak bencana. Banjir dan longsor juga mengakibatkan belasan jembatan rusak serta sejumlah ruas jalan nasional terban. Selain itu, hingga saat ini aliran listrik di sebagian besar wilayah masih dipadamkan. Kini sekitar 46.000 warga pesisir selatan di 11 kecamatan yang terdampak banjir dan longsor telah kembali ke rumah masing-masing. Warga terdampak bencana ini mulai melakukan pembersihan dan mengamankan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Di samping itu, pemerintah daerah saat ini telah mendirikan 11 dapur umum di 11 kecamatan yang terdampak dan 1 dapur umum induk di kabupaten. Langkah pemerintah daerah kini selain memetakan dan mendata dampak yang terjadi, juga memberikan bantuan makanan sambil membuat dapur umum dan tenda-tenda evakuasi. Bantuan makanan yang disalurkan yakni 500 paket berisi beras 5 kg, mie instan, roti, air mineral, pakaian, matras, dan nasi bungkus. Imbauan juga telah disebarkan kepada camat dan wali nagari agar masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya untuk melihat ke Rumah Sakit MZen Painan, karena terdapat 7 jenazah yang belum dikenali identitasnya ditemukan di wilayah Kecamatan Koto 11 Tarusan. Sementara itu, pemerintah provinsi saat ini terus berupaya bisa meninjau lokasi bencana di pesisir selatan karena akses menuju Kabupaten Pesisir Selatan masih tertutup longsor. Demikian tim liputan TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, akibat curah hujan tinggi membuat jalan di sekitar Jorong Limpato Nagari Kajai ambles. Panjangnya kerusakan jalan mengganggu arus lalu lintas hingga Sabtu siang. Petugas masih berupaya mengeruk bagian tebing jalan agar bisa dilewati kendaraan dengan aman. Akses jalan penghubung antara Kajai dan Talu terganggu sejak kemarin. Curah hujan tinggi membuat jalan lintas nasional di daerah Rimbo Kejahatan ambles. Akibatnya kendaraan roda 4 tidak bisa lewat hingga Jumat pagi, namun setelah diperbaiki dengan alat berat, kendaraan kecil bisa melintas secara bergantian. Kerusakan jalan tersebut juga mengganggu mobilisasi masyarakat Kecamatan Telamau menuju pusat kabupaten dan juga mobilisasi barang menuju Kabupaten Pasaman. Sejumlah petugas masih bersiaga di lokasi mencegah adanya korban jiwa dan mensiagakan 1 unit alat berat. Kapolres Pasaman Barat AKBP Tribawanto bersama pemerintah meninjau langsung lokasi jalan ambles. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa itu, namun jalan harus segera ditangani agar mobilisasi masyarakat tetap lancar. Membantu pengendara roda 2 melintas secara sukarela, pemuda dan tim mengerahkan pengendara karena di lokasi tanahnya sangat labil dan becek sehingga sulit dilewati kendaraan. Kita di belakang lebih sekitar 50 meter. Jalan tetap putus dan saat ini masih dalam tahap perbaikan dan akses kendaraan bisa digunakan kendaraan roda 2. Jadi kita pada kesempatan juga menghimbau kepada masyarakat yang akan masuk ke Pasaman Barat ataupun masuk ke dari arah ke Madinah atau Sumatera Utara, mohon untuk mengambil jalan alternatif yang lain karena kita saat ini di lokasi sedang dilaksanakan untuk perbaikan dan jalan nggak bisa di. Masyarakat dan pengendara diminta ekstra hati-hati saat melintas di lokasi rawan bencana alam, banjir dan longsor, serta memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, akibat hujan deras dan kuatnya aliran sungai membuat jembatan penghubung ratusan kepala keluarga di Koja ambruk dan hancur. Akses jalan di lokasi putus total sejak Jumat. Warga harus memutar jauh dan melewati kebun sawit agar bisa menuju pusat nagari atau sebaliknya. Inilah video amatir warga merekam robohnya satu unit jembatan di daerah Koja, Kecamatan Kinali kemarin. Akibat derasnya air dan amblesnya di bagian pangkal jembatan, buat jembatan itu hancur perlahan dan hanyut terbawa arus sungai. Kejadian tersebut sontak membuat warga terkejut, tidak ada korban jiwa karena saat terlihat retakan warga yang melintas saling memperingati. Saat ini reruntuhan tebing di sekitar jembatan makin lebar dan akses terputus. Warga hanya bisa memutar jauh dan melewati kebun sawit agar bisa ke pusat kecamatan atau sebaliknya. Warga berharap jembatan itu segera diperbaiki karena ribuan jiwa menggunakan jembatan itu setiap hari. Terlebih akses untuk membawa hasil panen dan kebun masyarakat sekitar. Pemerintah sudah meninjau langsung lokasi kerusakan jembatan dan akan berkoordinasi dengan dinas terkait tentang langkah cepat yang akan diambil dalam penanganan kerusakan dan dampak bencana tersebut. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tim SAR gabungan mengevakuasi sejumlah lansia yang terjebak banjir di Kampung Nelayan, Kecamatan Sasak. Meluapnya aliran sungai Batang Kapa ditambah air pasang mengakibatkan banjir di sekitar permukiman warga dengan kedalaman hingga lutut orang dewasa. Sementara beberapa warga memilih bertahan di rumah. Menggunakan perahu karet, anggota TNI Polri dan Basarnas bersama masyarakat mengevakuasi 4 orang lansia yang terjebak banjir di sekitar Kampung Nelayan, Kecamatan Sasak sore kemarin. Petugas mengevakuasi lansia karena debit air di sekitar pemukiman terus naik. Sementara kondisi cuaca masih hujan dan khawatir dampak pasang bertemu dengan luapan aliran sungai Batang Kapa dan Batang Pasaman. Jika cuaca memburuk, maka mereka kesulitan keluar dari rumahnya. Keempat lansia tersebut dibawa tim ke tempat yang lebih aman agar mereka tetap bisa menjalankan aktivitasnya serta menghindari resiko tinggi. Karena saat evakuasi beberapa lansia harus digendong petugas ke daratan dan menuju rumah kerabat terdekatnya. Petugas terus berpatroli dan siaga di sekitar posko kapal Basarnas karena akses menuju Kampung Nelayan terendam banjir dan hanya bisa dilewati melalui jalur sungai menggunakan perahu. Sementara itu beberapa warga memilih bertahan di rumah panggung mereka atau mengevakuasi secara mandiri menggunakan perahu. Hingga siang ini, tim gabungan masih siaga karena terdapat beberapa lokasi banjir di Pasaman Barat dan jalan putus yang membutuhkan bantuan mobilisasi. Sementara debit air di daerah muara sungai terus meningkat dan perlu berhati-hati. Demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, bencana banjir dan longsor menimpa di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mengetahui lebih lanjut kondisi terkini terkait bagaimana dampak yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi, kita telah terhubung dengan Bapak Mawardi Roska selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Assalamualaikum Bapak Mawardi, selamat sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Mawardi. Bisa disampaikan berapa titik lokasi di Kabupaten Pesisir Selatan yang terdampak bencana banjir dan longsor, Pak Mawardi? Baik ya, terdampak 11 kecamatan dari 15 kecamatan yang terkena banjir dan tanah longsor tanggal 7 Maret 2024 ini. Baik, itu di kecamatan mana saja dan yang terparah di kecamatan apa Pak Mawardi? Yang terparah Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan Sutra, Kecamatan Empat Jurai, Kecamatan Bayang, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Rana Pesisir. Baik, untuk warga yang terdampak ini berjumlah berapa jiwa dan bagaimana kondisinya? Apakah ada yang meninggal dunia dari korban ataupun masyarakat yang terdampak, Pak Mawardi? Baik ya, jumlah warga yang terdampak itu lebih kurang 46.000 jiwa dengan lebih kurang 10.000 kakak. Sekarang sebagian besar kakak orang-orang yang terdampak itu sudah kembali ke rumahnya untuk membersihkan rumahnya dan menyelamatkan aset-aset yang bisa diselamatkan. Untuk korban jiwa sendiri apakah ada sejauh ini atau bagaimana datanya di Kabupaten Pesisir Selatan, Pak Mawardi? Maaf, kurang jelas Pak. Untuk korban jiwa sendiri apakah ada dan berapa jumlahnya untuk saat ini kondisinya, Pak Mawardi? Baik, korban jiwa sampai saat ini 13 orang dan yang belum ditemukan 7 orang.
13 orang ditemukan dalam keadaan sehat atau meninggal dunia atau bagaimana kondisinya, Pak Mawardi? Ulangi, Pak. Untuk 13 orang yang sudah ditemukan, apakah dalam kondisi meninggal dunia atau bagaimana? Itu 7 orang belum dikenali, ya 3 orang sudah dikenali. Sekarang yang 7 orang itu berada di RSUD MZ yang sedang dilakukan identifikasi. Baik, untuk kerugian sendiri apakah telah kita taksir untuk bencana yang terjadi, longsor dan banjir ini, Pak Sekda? Kerugiannya ya sedang kita data dan kita hitung ya. Yang jelas fasilitas umum, jembatan yang terletak di Jalan Negara lintas barat Sumatera itu 1-2 kedudukannya putus, dan beberapa jembatan dan jembatan gantung yang menjadi kewenangan kabupaten itu lebih kurang 11 buah jembatan. Kemudian untuk akses sendiri dari Padang menuju pesisir selatan saat ini apakah sudah bisa dilewati atau masih putus? Bagaimana kondisinya, Pak Mawardi? Sekarang ini saya barusan menerima Pak Gubernur ya dari Padang. Ya. Ini jalan dari Padang ke pesisir selatan, jalan yang lama itu sudah bisa dilewati, dan Pak Gubernur sekarang menuju jembatan di Balai Selasa yang juga sedang diperbaiki itu dengan jembatan darurat. Baik, untuk distribusi logistik sendiri karena masyarakat yang terdampak banjir sangat membutuhkan seperti makanan, pakaian, ini bagaimana? Apakah sudah didistribusikan ke semua daerah yang terdampak atau seperti apa, Pak Sekda? Kurang jelas, Pak. Terkait distribusi logistik, Pak Mawardi, apakah ini sudah disalurkan kepada para korban yang terdampak atau bagaimana saat ini, Pak Sekda? Ya, sekarang kami sekarang berada di gudang ini untuk paket-paketkan untuk distribusi yang langsung diantar ke rumah-rumah, dan untuk bahan makanan yang kita distribusikan ke dapur-dapur umum yang ada di titik-titik lokasi di daerah-daerah rawan bencana. Ya. Baik, ini imbauannya juga kepada masyarakat, Pak Mawardi, karena memang akses ke pesisir selatan saat ini masih terganggu, dan bagaimana himbauannya kepada masyarakat? Akses ke pesisir selatan dari Padang ini insya Allah sudah lancar ya. Tadi Pak Gubernur ya barusan sudah langsung sampai di posko kami ini. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Mawardi. Kita turut berduka cita atas masyarakat pesisir selatan yang terdampak. Semoga korban jiwa diterima amal ibadahnya dan yang terdampak bisa segera pulih. Ya, atas asistensinya untuk Kabupaten Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat kembali bertugas, Pak Mawardi. Baik, saudara, kita ke informasi selanjutnya. Korban banjir di Nagari Ayagadang Barat mendapatkan bantuan air bersih dari pemerintah. Tangki air bersih berkeliling di sekitar rumah korban banjir. Masyarakat terlihat sangat antusias dan membawa sejumlah ember dan galon sebagai persediaan air memasak dan minum. Bantuan air bersih untuk korban banjir di Nagari Ayagadang Barat terus didistribusikan oleh pemerintah. Tim Tagana Dinas Sosial mengerahkan 1 unit mobil tangki air dengan kapasitas 3.000 liter air bersih. Tim berkeliling di sekitar lokasi terdampak banjir di Jorong Pasir Bintungan dan Jorong Labuh Luri. Kedatangan tim ditunggu warga dengan sejumlah wadah dan ember sebagai tempat penyimpanan air bersih mereka dan untuk kebutuhan memasak. Warga terlihat antri dengan tertib karena petugas memastikan terus distribusikan air bersih secara berulang-ulang. Kepala Jorong Pasir Bintungan Junaidi mengaku terdapat sekitar 200 rumah yang sumber air bersihnya terganggu. Sumur yang biasa mereka gunakan sudah keruh dan bercampur lumpur. Kondisi ini akan sangat berbahaya jika digunakan untuk konsumsi. Ini adalah air bersih untuk kebutuhan masyarakat, karena air di sini nggak bisa dikonsumsi lagi kan, keruh semuanya. Maka diantar dari Dinas Sosial untuk masyarakat. Dinas Sosial dan Tagana komit akan distribusikan air sesuai kebutuhan warga. Sejumlah relawan akan membantu dan meminta masyarakat tetap tertib dan menyediakan tempat penampungan air bersih, sembari memperbaiki sumber air di rumah seperti sumur dengan cara dikuras. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, dan Polri, serta dibantu masyarakat setempat, berhasil menemukan korban kedua atas nama Samsuar, 70 tahun, yang tertimbun tanah longsor di Bukit Salasih, Nagari Sungai Durian, Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Saria, Padang Pariaman, Jumat sore. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah melakukan pencarian dengan menggali material longsor yang menimbun rumah korban, akhirnya Samsuar 70 tahun, korban tertimbun tanah longsor, ditemukan oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, polisi, serta dibantu masyarakat setempat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam rumah korban yang tertimbun longsor. Usai ditemukan, korban langsung dibawa ke rumah keluarga menggunakan mobil ambulans untuk disemayamkan bersama istrinya Ermawati berusia 67 tahun yang lebih awal ditemukan. Korban kedua akan dimakamkan pihak keluarga di pemakaman keluarga di daerah tersebut. Dan Ramil Not 3 Pariaman, Kapten Armed Azral Koto mengatakan, pasca ditemukannya korban, pencarian dihentikan dan petugas kembali fokus membersihkan badan jalan provinsi yang tertutup material longsor. Alhamdulillah untuk korban yang Bapak Samsuar yang belum ditemukan sudah bisa ditemukan berkat kerjasama antara aparat keamanan yang ada dengan masyarakat yang berjibaku. Data semen Armed Azral, warga Sungai Saria yang meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda daerah tersebut pada Jumat kemarin. Dua korban merupakan pasangan suami istri meninggal tertimbun tanah longsor, sementara satunya seorang bocah meninggal di dalam rumahnya yang digenangi banjir. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Abdul Syaril, TVRI, Sumatera Barat. Nagari Kampung Galapung di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman mendirikan dapur umum untuk korban banjir, baik warga yang memilih menetap di rumah maupun warga di lokasi pengungsian. Nagari Kampung Galapung merupakan salah satu nagari di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman yang terparah dilanda banjir. Hampir seluruh jorong di Nagari Kampung Galapung yang terendam banjir. Ketinggian air mencapai 100 hingga 150 cm. Kondisi itu membuat banyak warga yang terpaksa harus diungsikan ke tempat yang lebih tinggi dan aman, di antaranya rumah ibadah. Melihat kondisi banjir yang merendam hampir ke seluruh rumah warga membuat pihak nagari setempat mendirikan dapur umum secara mandiri yang dikelola oleh ibu-ibu PKK Nagari. Dapur umum tersebut diharapkan mampu membantu menyediakan makanan bagi warga. Ibu-ibu ini memasak secara bergotong royong dan kemudian nasi bungkus itu dibagikan kepada seluruh warga, baik yang masih memilih menetap di rumah mereka maupun warga di lokasi pengungsian. Wali Nagari Kampung Galapung Ali Wardana mengatakan, Kampung Galapung merupakan daerah yang rawan terjadi banjir. Jika curah hujan tinggi, maka Sungai Batang Ulakan tidak mampu menampung debit air hingga meluap ke pemukiman warga. Bahkan banjir kali ini merupakan banjir terparah yang pernah terjadi. Ini dapur umum ini baru kita buka pagi ini untuk mengantisipasi korban banjir yang terdampak semalam. Nah, dapur atau rumah kami tidak bisa masak. Jadi PKK Nagari bekerjasama dengan PT yang lain, termasuk juga dari Dinas Sosial juga akan membantu logistik. Jadi kami siapkan ini karena banjir kali ini luar biasa. Diharapkan tidak hanya dari pihak nagari namun juga dari pemerintah daerah untuk segera mendirikan dapur umum karena banyaknya jumlah masyarakat yang terdampak. Dari Padang Pariaman, Abdul Syahril, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, membersihkan material longsor dengan alat seadanya, masyarakat Kenagarian Malala Utara berharap mendapatkan bantuan alat berat dari pemerintah Kabupaten Agam agar akses jalan alternatif dari Malala Utara menuju Padang Pariaman bisa kembali lancar. Akibat curah hujan yang tinggi pada 8 Maret 2024 membuat tanah di Jalan Simpang Tower, Kenagarian Malala Utara, Kabupaten Agam yang merupakan akses jalan alternatif dari Kenagarian Malala Utara menuju Padang Pariaman longsor dan mengakibatkan jalan tersebut tak bisa dilewati kendaraan. Salah seorang warga, Imam, mengatakan longsor tinggi 1 meter menutupi badan jalan. Menyikapi hal tersebut, masyarakat gotong royong untuk membersihkan material longsor dengan alat seadanya agar bisa dilewati pengendara motor untuk sementara waktu. Masyarakat mengaku membutuhkan waktu lama untuk bisa membersihkan material longsor dan mengeluhkan kesulitan mencari tempat untuk membuang material tanah longsor karena sepanjang jalan tersebut merupakan saluran irigasi. Sebelumnya, masyarakat sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kecamatan Malala untuk meminta menurunkan alat berat guna pembersihan material longsor. Namun sampai saat ini alat berat belum juga datang. Longsor ini itu lebih kurang jam 21 tadi malam, itu malam Sabtu,
kami longsor di Malala Utara, sekarang ini jalan dan juga irigasi. Imam mengatakan saat ini jalan sudah bisa dilewati kendaraan roda 2, namun harus melewati material longsor yang dianggap cukup berbahaya. Masyarakat berharap bisa mendapatkan bantuan alat secepatnya agar akses jalan bisa kembali normal. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, akibat curah hujan yang tinggi, jalan di Kenagarian Malala Utara, Kabupaten Agam ambles dan longsor. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi mengimbau pengendara yang akan melewati Jalan Padang via Malala untuk meningkatkan kewaspadaan. Curah hujan yang tinggi sejak beberapa hari terakhir menyebabkan jalan di Malala Utara, Kabupaten Agam longsor dan amblas pada Jumat pagi 8 Maret 2024 sehingga membuat akses lalu lintas terganggu. Kanit Lantas Polresta Bukit Tinggi Romi Edward mengatakan jalan amblas yang menggerus sebagian bahu jalan terjadi jalan Provinsi Padang via Malala sehingga akses jalan sempat dibuka tutup untuk sementara waktu. Sementara itu, longsor juga terjadi jalan alternatif dari Malala Utara menuju Kabupaten Padang Pariaman dengan ketinggian longsor setinggi 1 meter lebih yang menutupi akses jalan sehingga membuat lalu lintas tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Saat ini jalan yang via Malala sudah bisa dilewati secara normal oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Namun kendaraan yang lewat diminta untuk berhati-hati karena tanah yang masih labil dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan. Kepada masyarakat pengguna kendaraan roda 4 maupun roda 2 agar berhati-hati melintasi jalur Malala Sicincin karena jalan terpal dan sangat dikhawatirkan apabila terjadi longsor. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari Agam Timur. Masyarakat dihimbau, khususnya pengendara yang akan melewati jalur Padang via Malala untuk meningkatkan kewaspadaan karena intensitas hujan yang masih tinggi dan kondisi jalan di sepanjang Jalan Malala dipenuhi tebing yang rawan longsor. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat menargetkan jembatan Kembar Duku dapat dilewati kembali hari ini. Saat ini 1 unit alat berat berupa ekskavator terus melakukan perbaikan pada bagian jembatan yang berongga dan tergerus akibat tingginya debit air sungai. Pasca ditutupnya jembatan kembar yang menjadi penghubung dari dan menuju Bandara Internasional Minangkabau, saat ini Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang berupaya melakukan perbaikan agar jembatan bisa dilewati kembali. 1 alat berat berupa ekskavator diturunkan dan melakukan pengerjaan sejak hari kemarin hingga hari ini untuk menimbun bagian jembatan yang berongga dan tergerus akibat tingginya debit air sungai. Kasih Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Sumatera Barat, Yufrizal mengatakan, ditargetkan perbaikan jembatan A dengan 2 lajur dan jembatan B dengan 1 lajur dapat kembali dibuka hari ini, sehingga akses dari Padang menuju bandara melewati jembatan Duku dapat dilalui kembali. Mulai dari siang kemarin kami langsung penanganan, yakni kami langsung cari titik protek yang kosong, itu sudah kami protek sampai hari ini. Kami belum berhenti bekerja. Insya Allah nanti sekitar jam 2 atau jam 3 ini kita akan koordinasi dengan Polsek Padang Pariaman untuk izin pembukaan arus kembali. Selama proses perbaikan jembatan, akses ke bandara untuk sementara dialihkan melalui Jalan Pasar Usang. Untuk itu masyarakat yang akan bepergian menuju atau dari bandara dapat melewati Jalan Pasar Usang. Bima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, kemacetan panjang terjadi di flyover Simpang Duku, Kabupaten Padang Pariaman akibat penutupan sementara jembatan kembar akses menuju Bandara Internasional Minangkabau. Satlantas Polres Padang Pariaman mengimbau pengendara untuk dapat berhati-hati dan menahan diri agar tidak terjadi kecelakaan yang dapat membahayakan diri dan pengendara lain. Beginilah kondisi kepadatan volume kendaraan yang terjadi di flyover Simpang Duku, Kabupaten Padang Pariaman. Kemacetan terjadi karena penutupan sementara jembatan kembar menuju dan dari Bandara Internasional Minangkabau, sehingga akses menuju dan dari bandara dialihkan ke Tanjung Basung. Tidak hanya itu, kondisi jalan yang berlubang di area rel kereta api Duku juga mengganggu dan menghambat jalannya kendaraan. Kanit Turjawali Polres Padang Pariaman Ibda Erik Sarano Saputra menjelaskan, sebanyak 24 personel diturunkan untuk mengamankan lalu lintas di 3 titik kemacetan.
Diperkirakan kemacetan terjadi sepanjang 4 hingga 5 km. Karena terdampak jembatan rusak yang menuju flyover, untuk arus lalin dapat kita lihat padat merayap, tapi masih bisa berjalan. Karena dari arah mobil yang mau ke Pasaman tetap lurus ke arah Bukit Tinggi, nanti dia berbelok ke Tanjung Basung. Di sini juga ada kendala bagi kita karena ada pelambatan di rel kereta, karena ada jalan yang berlubang yang tidak layak mungkin untuk dipacu kendaraannya. Sementara itu, Kanit Gakum Polres Padang Pariaman Ibda Nofri juga mengimbau pengendara untuk berhati-hati dan menahan diri sehingga tidak berisiko terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan diri dan pengendara lain. Dengan adanya bencana pengekisan oleh air di jembatan menuju bandara, kita mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati karena kemacetan cukup panjang dan kita dibutuhkan kesabaran dalam membawa kendaraan. Jadi kita himbau kembali kepada masyarakat, kalau memang tidak ada kegiatan atau keperluan penting yang menuju ke Bukit Tinggi, silakan dipending dulu atau diundur dulu. Bagi masyarakat dari arah Padang yang hendak ke bandara dapat menggunakan ojek di bawah flyover sebagai alternatif menuju BIM jika tidak ingin memutar ke arah Tanjung Basung. Bima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Sejeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Pasca banjir, warga mulai bersihkan rumah. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar. LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya Pak, ya Pak. Ya, di lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Ya lo Pak. 5 menit lagi kirim ke saya ya. Hah? 5 menit lagi? Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak
tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Sumatera Barat hari ini. Kita masuk ke informasi selanjutnya. 470 jiwa terdampak banjir di Kelurahan Banuaran Nan 20 Kota Padang. Hingga saat ini berbagai bantuan sudah diterima oleh warga sekitar. Namun Lurah Banuaran Nan 20 tetap mengupayakan agar warga tidak kekurangan logistik selama proses pemulihan. Bantuan yang diterima berupa beras. Menyambut bulan suci, Sekitar 110 kepala keluarga atau 470 jiwa di Kelurahan Banuaran Nan 20, Kecamatan Lubuk Begalung terdampak banjir pada Jumat 8 Maret 2024. Lurah Banuaran Nan 20 Defrison mengatakan kondisi masyarakat terdampak banjir sudah mulai membaik dan mendapatkan berbagai bantuan baik dari pemerintah ataupun swasta. Bantuan yang diterima berupa beras, minyak goreng, pakaian, serta posko pengungsian sementara di SD 32 Kelurahan Banuaran. Defrison selaku Lurah Banuaran Nan 20 juga menyebutkan berbagai bantuan logistik terus diupayakan agar mencukupi kebutuhan warga yang terdampak banjir, sehingga uluran tangan dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan untuk terus mencukupi kebutuhan warga yang terdampak. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini kondisi sudah mulai membaik. Bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada kami di Kelurahan Banuaran telah kami salurkan. Namun yang namanya bantuan sifatnya kan ala kadarnya, belum mencukupi untuk kebutuhan memenuhi. Tetapi kami terima kasih banyak seluruh stakeholder yang telah membantu kami di Kelurahan Banuaran, yang kami juga masih mengulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang dapat musibah kebanjiran di Kelurahan Banuaran ini. Hingga saat ini warga terus bekerja sama dan saling membantu membersihkan material pasca banjir agar rumah mereka bisa kembali ditempati. Afrin Ruzakia, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Warga Kelurahan Banuaran Nan 20 serta Kelurahan Kota Baru mengharapkan bantuan perbaikan rumah karena beberapa rumah warga rusak parah bahkan hanyut di bawah arus sungai. Beginilah kondisi rumah warga yang terdampak banjir di Kelurahan Banuaran Nan 20 serta Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Beberapa rumah warga di Kelurahan Banuaran Nan 20 rusak parah bahkan hanyut di bawah arus sungai. Sedangkan untuk Kelurahan Kota Baru, 3 rumah warga juga mengalami kerusakan. Mira, salah seorang warga Kelurahan Banuaran, mengatakan saat kondisi air semakin tinggi, ia dan 12 anaknya sedang berada di dalam rumah dan berupaya untuk segera menyelamatkan diri. Selain bantuan logistik yang sudah didapatkan, warga berharap bantuan perbaikan rumah dapat segera diberikan. Yang segera apa butuhkan mana atau kayu yo paku-paku. Pakaian ya makanan lah yo. Anak pelengkap anak sekolah wa habis anu saudara. Anak yang sekolah 7 orang, yang alun sekolah 3. Sementara itu beberapa warga lainnya juga berharap bantuan bedah rumah dapat segera diterima. Iya, ngungsi di sini. Sampai tinggal ada. Yo, kok rapet yo lah Bu, bantuan kok baju kok are. Apa baju Bu. Depi apa peralatan apa beraput dia habis. Iya, itu rencana kalau emang ya ada untuk pemerintah tolonglah bantu, kalau enggak untuk kalau ada bisa beda rumah lah, atau kalau nggak bisa soalnya kini kan tanah PJKA kita sewa. Tolonglah beri keringanan untuk kami yang menyewa tanah. Samakanlah sama orang-orang, kasihlah kami untuk beda rumah. Selain bantuan untuk perbaikan rumah, warga yang terdampak juga membutuhkan bantuan peralatan sekolah, sebab saat ini buku dan seragam sekolah yang ada sudah tidak layak pakai. Afrin Ruzakia, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, akibat hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan banjir dan longsor serta pohon tumbang di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Untuk mengetahui kondisi terkini dari bencana yang terjadi di Sumatera Barat, kita telah terhubung dengan Pak Ilham Wahab selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wahab. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nugi.
Selamat sore. Iya, baik Pak Ilham. Berapa daerah yang terdampak bencana dari hujan yang tinggi kemarin ini Pak Wahab di Sumatera Barat? Iya, hujan dengan intensitas yang cukup tinggi terjadi dari hari Kamis pagi sampai Jumat masih relatif tinggi. Hari ini yang baru agak mereda, mengakibatkan 12 kabupaten kota di Sumatera Barat terjadi bencana banjir bandang, longsor, kemudian juga ada pohon yang tumbang. Jadi hampir merata, termasuk di Mentawai. Tapi yang terparah yang kami himpun juga ada di Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian di Padang Pariaman yang menimbulkan adanya korban jiwa. Demikian. Oke, Pak Ilham, bagaimana dengan kerusakan dan juga kerugian yang ditimbulkan dari bencana tersebut, Pak? Nah, secara detail untuk kerusakan dan kerugian belum bisa kita hitung karena masih banyak akses yang belum bisa terbuka. Jadi terutama di beberapa titik di Kabupaten Pesisir Selatan masih ada pengungsian yang belum bisa kita jangkau karena banyaknya fasilitas jalan yang rusak dan juga jembatan. Kemudian banyak sekali titik-titik longsor yang mengakibatkan akses belum bisa kita lalui. Jadi untuk sementara waktu untuk kerusakan ada beberapa infrastruktur, kemudian sarana ibadah, sekolah, rumah. Yang paling banyak itu adalah infrastruktur berupa jalan dan jembatan. Oke, Pak Ilham, dengan apa upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh BPBD pasca bencana yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat ini, Pak? Ya, jadi dari hari Kamis malam kemarin, pemerintah daerah, terutama Provinsi Sumatera Barat, itu sudah melakukan upaya-upaya. Pertama tentu upaya-upaya perlindungan terhadap masyarakat karena kita berada di darurat. Kemudian tadi pagi subuh Pak Gubernur sudah melakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait di Gubernuran dan beliau menginstruksikan agar segera mengambil langkah-langkah untuk percepatan pemulihan pasca bencana banjir dan banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat. Kemudian karena memang beberapa dinas instansi, karena memang juga wilayah yang terdampak sekarang cukup luas dan banyak, tapi dengan sumber daya yang ada sudah menurunkan berupa ada alat berat, juga personil dan lain-lain, termasuk TNI Polri juga. Kemudian BPBD Provinsi sendiri juga sudah menurunkan alat beratnya untuk pemulihan jalan yang menuju Teluk Bayur dari Muara Padang. Demikian, Mbak. Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Ilham. Saya juga turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi di beberapa daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat ini. Selamat kembali bertugas, Pak Ilham. Ya, terima kasih. Kita masuk informasi selanjutnya, Saudara. Sementara itu dengan alat seadanya, warga Kelurahan Kotobaru, Kecamatan Lubuk Begalung yang terdampak banjir mulai membersihkan sisa-sisa banjir serta mengumpulkan perabotan rumah tangga yang dirasa masih bisa digunakan. Pasca banjir yang melanda Kota Padang pada Jumat lalu, masyarakat di Kelurahan Kotobaru mulai membersihkan puing-puing dan material yang masuk ke dalam rumah. Selain itu, warga juga berupaya mengumpulkan sisa-sisa perabotan dan memperbaiki kerusakan rumah akibat banjir. Ketua RW 04 Kelurahan Kotobaru Haris mengatakan, saat ini warga Kotobaru sudah mulai melakukan pembersihan sisa-sisa banjir seadanya. Tidak hanya bantuan logistik, saat ini warga juga membutuhkan bantuan tenaga dari relawan untuk membantu membersihkan sisa banjir. Dari masyarakat lain ya, pihak-pihak terkait bantuan tenaga, Bu. Bantuan tenaga agar membersihkan lokasi pasca banjir ini, Bu. Karena kami lihat kalau tenaga untuk dari warga sendiri sudah kelelahan untuk membersihkan perkara-perkara mereka sendiri gitu. Untuk Kelurahan Kotobaru, Kecamatan Lubuk Begalung, lebih kurang sebanyak 400 jiwa atau 77 kepala keluarga yang terdampak banjir, serta terdapat 3 rumah warga yang rusak parah.
Kami juga mengharapkan bantuan dari kayak dinas sosial, BPBD untuk dapat sapras tempat tidur orang itu kan, masyarakat tuh. Lurah Kota Baru Donasri menambahkan, untuk Kelurahan Kota Baru, warga yang terdampak saat ini disediakan posko pengungsian di masjid terdekat. Saat ini warga yang mengungsi juga membutuhkan matras untuk alas tidur di pengungsian. Afrin Nurzakia, Judi Bakri, TVRI Sumatera Barat. Kita masuk ke informasi lainnya, Saudara. Jemaah Tarekat Naksabandia mulai melaksanakan sholat tarawih pertama di Surau Baru yang berada di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Jumat malam. Dimulainya pelaksanaan sholat tarawih pertama tersebut, Jemaah Tarekat Naksabandia melaksanakan puasa Ramadan 1445 Hijriah pada Sabtu 9 Maret 2024. Puluhan jemaah Tarekat Naksabandia mulai melaksanakan sholat tarawih pertama di Surau Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaksanaan sholat tarawih digelar dengan jumlah 23 rakaat dengan 12 kali salam. Digelar sholat tarawih pertama Jumat malam, jemaah Tarekat Naksabandia melaksanakan puasa Ramadan 1445 Hijriah, Sabtu tanggal 9 Maret 2024, lebih awal daripada penetapan pemerintah. Penetapan satu Ramadan jemaah Ramadan menurut jemaah Naksabandia dihitung berdasarkan kitab Hisab Munjid yang dinamakan dengan Hisab Komariah dengan lama berpuasa selama 30 hari. Imam jemaah Tarekat Naksabandia Zahar mengatakan, meski lebih dahulu melaksanakan puasa dari ketetapan pemerintah, diharapkan perbedaan tersebut tidak menjadi suatu permasalahan. Dasarnya dari kitab Munjid, jadi jatuhlah puasa hari Sabtu 1 Ramadan. Sebab perhitungan pemerintah jo orang Tarekat Naksabandia perbedaan jauh. Dino dengan dalilnya melalui sidang isbat dan mencari bulan dengan alat silang. Ini yang cari bulan tuh yang pertama ditengok itu dicari itu hilal tampak. Selain Kota Padang, jemaah Tarekat Naksabandia juga tersebar di wilayah Solo dan Kabupaten Pesisir Selatan yang juga serentak melaksanakan puasa Ramadan 1445 Hijriah pada hari ini, Sabtu 9 Maret 2024. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, menunjukkan rasa syukur dan kebahagiaan menyambut bulan suci Ramadan, masyarakat Marinjau melaksanakan tradisi pawai obor. Selain memeriahkan hari besar, umat Islam juga memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beginilah aktivitas ratusan masyarakat Jorong Bancah, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Orang tua, guru, dan anak-anak melaksanakan tradisi pawai obor sebagai bentuk kebahagiaan menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Tradisi rutin setiap tahun itu bertujuan memperkuat semangat umat muslim untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terhindar dari segala bala dan musibah. Yasti Sukri, salah satu tokoh masyarakat, mengatakan tradisi ini selalu dilaksanakan setiap penyambutan bulan suci Ramadan dan Tahun Baru Islam, bertujuan pengingat umat Islam secara keseluruhan agar selalu memperkuat keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain untuk semua kalangan umur, kegiatan ini juga sebagai bentuk penguatan kaderisasi pada anak-anak Maninjau. Penguatan dan memperdalam wawasan dan keimanan anak terhadap ajaran Islam menjadi bagian terpenting. Kuatnya pengaruh globalisasi, terutama handphone dan Android, sering merusak otak dan mental anak. Agar meminimalisir pengaruh negatif teknologi informasi dan komunikasi tersebut, dibutuhkan upaya bersama melalui berbagai kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan pada anak-anak. Kedepannya semoga anak-anak ini tentang keagamaannya lebih mendalam lagi, karena pada zaman sekarang terlihat itu sangat diciutkan tentang agama. Jadi kami dari sini berpijak untuk menguatkan keagamaan. Yasni Sukri menambahkan, setelah melaksanakan pawai obor keliling kampung, anak-anak bersama orang tuanya dibawa dalam kegiatan muhasabah. Orang tua dan anak-anaknya juga diikutkan nonton bareng bertema keislaman, berharap memperkuat ikatan orang tua, anak, dan masyarakat. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Kejaksaan Negeri Pariaman musnahkan sebanyak 35 perkara barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan ganja yang sudah ingkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dilakukan agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan ganja digelar di halaman samping belakang kantor Kejaksaan Negeri Pariaman. Satu persatu barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan ganja dimusnahkan. Untuk narkotika jenis sabu-sabu dimusnahkan dengan cara di blender, sedangkan narkoba jenis ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan langsung oleh pihak kejaksaan, kepolisian dan perwakilan pemerintah setempat. Kajari Pariaman Bagus Priyonggo mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang bukti yang sudah ingkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 46 perkara yang sudah ingkrah dan 35 diantaranya adalah perkara narkoba. Ada perkara-perkara, totalnya ada 46 perkara. Sebagian besar masih berasal dari perkara-perkara yang terkait dengan narkotika, ganja dan sabu. Tadi bagaimana rekan-rekan saksikan, semua dimusnahkan, ada yang dibakar, ada yang sabu tadi kami musnahkan dengan cara di. Bagus juga menyampaikan bahwa dari sejumlah perkara yang ditangani, kasus narkoba masih mendominasi, sehingga butuh kerjasama semua pihak dalam memerangi kasus peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Dari Kota Pariaman, Abdul Syaril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan seragam untuk murid sekolah dasar dan SMP. Penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota. Dari penggeledahan yang dilakukan sekitar 4 jam tersebut, penyidik membawa berkas atau dokumen terkait pengadaan tahun 2023 lalu. Tim penyidik tindak pidana khusus atau Pitsus Kejaksaan Negeri melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 50 Kota di Jalan Raya Kilometer 7 kawasan Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Penggeledahan yang dilakukan di kantor yang dipimpin Afri Effendi tersebut mengejutkan pegawai yang tengah bekerja. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak dan hanya melihat petugas yang tengah bekerja. Dari pantauan di lokasi, pintu bagian dalam untuk akses masuk dikunci otomatis oleh staf Dinas Pendidikan. Sejumlah ASN yang hendak mengurus berbagai keperluan terpaksa harus menunggu di kursi tunggu bagian luar. Hal yang sama juga terjadi terhadap sejumlah wartawan yang hendak melakukan peliputan, sehingga terpaksa menunggu penyidik selesai bekerja. Penggeledahan yang dilakukan diduga terkait penyerahan uang puluhan juta dari pihak rekanan dalam proyek pengadaan seragam sekolah untuk murid sekolah dasar dan SMP se-Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023. Sekitar 4 jam melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang didampingi Kasipitsus, Kasih Intel, serta Kasih Barang Bukti meninggalkan kantor dinas dengan membawa sejumlah dokumen. Telah melakukan kegiatan penggeledahan berdasarkan surat perintah penggeledahan nomor print 314-L-3-FD-1-03-2024 terkait untuk kepentingan penyidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se-Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023. Ruangan yang digeledah yakni ruangan kepala dinas, ruangan kepala bidang, dan ruangan yang terkait dengan pengumpulan data dan barang bukti. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan seragam dan sepatu yang tak lagi lengkap. Barang-barang tersebut diamankan dari bagian gudang Dinas Pendidikan. Dalam dugaan korupsi tersebut, pihak Kejaksaan beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota untuk menjalani pemeriksaan. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, satu unit toko terbakar di Desa Sioban, Kecamatan Sipora Utara Selatan pada Jumat sore. Kerugian dari kejadian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran toko di Desa Sioban milik Mas Taida Simanung Khalid, usia 60 tahun, terjadi pada Jumat sore tanggal 8 Maret 2024 pukul 15:30 waktu Indonesia Barat.
Toko tersebut merupakan gudang pangkalan minyak tanah milik korban. Kronologis insiden kebakaran berawal saat salah seorang karyawan korban bernama Erkolius, usia 22 tahun, menyalin minyak pertalite ke dalam satu buah jerigen kecil. Saat bersamaan, Erkolius juga memotong tali plastik yang akan digunakan untuk mengikat tutup jerigen menggunakan mancis. Saat sedang memotong tali plastik, tiba-tiba api langsung menyambar ke jerigen pertalite. Erkolius beserta 2 rekan lainnya langsung menyiram api menggunakan air, namun api terus membesar dan membakar tangki minyak tanah yang berada di dekat kobaran api. Kobaran api juga membakar kopra dan barang-barang lainnya sehingga api terus membesar. Melihat kepulan asap dan si jago merah yang membumbung tinggi di toko korban, polisi beserta warga di sekitar berjibaku membantu menyelamatkan barang-barang korban dan ikut memadamkan api. Sementara itu, mobil damkar dari Kecamatan Sipora Utara tiba pukul 17 waktu Indonesia Barat. Api kemudian dipadamkan hingga pukul 19:50 waktu Indonesia Barat. Sebagian besar barang dari toko tersebut dapat diselamatkan oleh warga, namun kerugian korban ditaksir mencapai 600 juta rupiah. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Saudara Kepala Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Sumatera Barat mengunjungi Radio Republik Indonesia Kota Bukit Tinggi guna membangun sinergitas dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas penyiaran media TVRI dan RRI dalam persaingan media yang ketat saat ini. Guna meningkatkan kualitas, sinergitas, dan potensi, Kepala LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat, Tubagus Muhammad Yusuf Hidayat, menjalin koordinasi dengan LPP RRI Kota Bukit Tinggi di tengah persaingan media yang ketat saat ini dengan mengoptimalkan konten media baru. Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Barat, Tubagus Muhammad Yusuf Hidayat, menyampaikan dalam kunjungannya ke RRI Bukit Tinggi, kedepannya reporter TVRI dan RRI juga bisa saling berbagi untuk melaporkan berita di dalam pemberitaan TVRI dan RRI nantinya. Selain itu, pihak TVRI Sumatera Barat dan RRI Kota Bukit Tinggi juga merancang ke depannya untuk mengadakan kontes musik guna menghasilkan bibit musisi lokal berbakat sehingga dapat berkarya hingga ke tingkat nasional. Dalam waktu dekat, pihak TVRI Sumatera Barat akan melaksanakan rapat koordinasi dan kolaborasi dengan pihak RRI Kota Bukit Tinggi. Ini sangat penting bagi kami karena di tengah sekarang ini tuntutan dan juga persaingan yang semakin ketat, kita perlu meningkatkan dan mengelaborasi semua kemampuan dan potensi yang ada di antara RRI dan TVRI. Ya. Ada beberapa hal tadi terkait dengan diskusi kita dengan Kepala RRI dan jajaran, dan juga kami didampingi tadi dari tim media kami, bahwa nanti kita akan tindak lanjuti bahwa bagaimana ke depan ini kita akan berkolaborasi. Yang pertama akan kita lakukan di dalam aspek optimalisasi media baru. Ya. Apakah nanti pemberitaan di media baru kita bersinergi, seperti apa konsepnya, kemudian dengan durasi seperti apa, teknik seperti apa, kemudian juga adanya pertukaran, termasuk juga nanti ke depan bagaimana juga reporter-reporter RRI dan TVRI bisa bersinergi melaporkan masing-masing berita untuk bisa mengisi kapling-kapling yang ada di pemberitaan kita. Dan itu juga nanti ke depan bagaimana kita bersinergi. Tadi diskusi dengan Pak Kepala RRI, ada rencana kita bagaimana kita membuat sebuah show bersama dalam sebuah musik bertalenta. Kita mencari talenta-talenta musik, apakah musik lokal ataupun musik pop. Kepala Stasiun LPP RRI Kota Bukit Tinggi, Budi Suwarno, juga mendukung penuh rancangan yang disampaikan oleh pihak TVRI Sumatera Barat untuk kolaborasi karena memiliki visi yang sama sebagai media penyiaran publik dan platform yang dibuat TVRI dan RRI juga memiliki kemiripan. Nantinya pihak RRI juga akan membuat perjanjian kerjasama antara TVRI Sumatera Barat dengan LPP RRI Kota Bukit Tinggi untuk saling menguatkan dalam pemberitaan, konten maupun siaran lainnya. Sebagai lembaga penyiaran publik, tentu kami juga harus memperkuat diri kami. Nah, lembaga penyiaran publik baik radio maupun televisi memiliki visi yang sama, yaitu untuk mencerdaskan bangsa, merekatkan persatuan. Nah, itu bagaimana visi itu kita kolaborasikan bersama sehingga ke depan baik RRI maupun TVRI bisa saling kerjasama dalam hal berita, siaran, kemudian konten-konten media sosialnya dan lain-lain. Tubagus Muhammad Yusuf berharap dengan kolaborasi tersebut TVRI Sumatera Barat dan RRI bisa menjadi pionir lembaga penyiaran publik di Sumatera. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan.
Saudara, berdasarkan analisis BMKG Minangkabau Padang Pariaman, hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi hingga beberapa hari ke depan di wilayah Sumatera Barat, terutama pesisir barat. Untuk itu, masyarakat diimbau agar tetap waspada dengan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan angin kencang. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Minangkabau Padang Pariaman, Yuda Nugraha mengatakan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Barat hingga 2 hari ke depan, terutama pada pagi, siang, dan sore hari di wilayah pesisir barat seperti Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Padang, pesisir selatan hingga Kepulauan Mentawai. Hal ini juga berpotensi memicu kembali terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, terlebih pada titik-titik rawan bencana yang sebelumnya terjadi pada 7 Maret 2024. Sehingga masyarakat diimbau waspada terutama di titik-titik rawan bencana akibat meluapnya air sungai dan area perbukitan yang rentan terjadinya longsor serta pohon tumbang. Yuda Nugraha menambahkan, cuaca ekstrim yang terjadi sebelumnya juga sempat mengganggu aktivitas penerbangan karena jarak pandang yang terbatas, termasuk aktivitas pelayaran terganggu disebabkan angin kencang dan gelombang tinggi. Bima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, menyambut bulan suci Ramadan, terjadi peningkatan permintaan daging segar mencapai 50% jika dibandingkan dengan kondisi normal. Meski terjadi peningkatan, harga daging masih di harga normal yakni Rp150.000 per kilogram. Menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, terjadi peningkatan permintaan daging segar oleh masyarakat, salah satunya di tempat penjualan daging di kawasan Tabek Batu, Kelurahan Air Pacah, Kota Padang. Salah seorang pedagang daging, Suhaimi, mengatakan peningkatan permintaan daging sapi naik hingga 50% jika dibandingkan dengan kondisi normal. Hari biasa, Suhaimi memotong sapi 1 hingga 2 ekor, namun saat ini dapat memotong 4 hingga 6 ekor sapi per hari. Suhaimi menilai kondisi ini terjadi tidak lepas dari kebiasaan masyarakat yang mengolah daging sapi untuk masakan dalam menyambut bulan Ramadan. Peningkatan penjualan daging diprediksi akan mencapai puncaknya pada besok hari, 1 hari menjelang awal Ramadan. Meski terjadi peningkatan permintaan, namun harga daging masih di harga normal yakni Rp150.000 per kilogram. Menjelang 1 sampai 2 puasa lah, alhamdulillah persiapan saya untuk 3 ekor sampai 4 ekor itu habis. Ada kenaikan, biasa saya jual 135 sampai menjelang puasa ini 150.000. Jadi kalau pelanggan tidak kecewa kan, daging saya daging segar, kemudian dipotong dilihat oleh konsumen saya yang beli. Dan satu lagi, timbangan saya 10 on itu ya 10 on, bukan 9 on kan gitu. Sementara itu, salah seorang pembeli, Arifin Musa, mengatakan membeli daging untuk diolah menjadi masakan merupakan rutinitas dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Pembeli harus memastikan daging yang dibeli merupakan daging segar dengan kualitas yang baik sehingga aman untuk dikonsumsi. Setiap daging yang saya beli itu di sini dagingnya daging segar, daging baru. Itu istilahnya kan, bukankah daging yang sudah di sini, sudah diangkat ke sini, hanya dipotong langsung dan dijual langsung. Maka masyarakat juga bukan saya sendiri, semuanya masyarakat tertarik gara-gara itu. Dilihatnya motong, dilihatnya buka kulit dan segala macamnya. Pedagang daging berharap kondisi ini dapat bertahan selama dan pasca Ramadan, sehingga berdampak terhadap peningkatan perekonomian pedagang sekaligus peternak sapi secara luas. Bima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Minggu 10 Maret 2024. Berdua. Kamera, Hompis.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lugiana Salsabila. Dan saya Bima Prasetya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.